Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan bedah FR P3K Perawat tahun 2021 untuk persiapan ujian P3K di tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas melanjutkan di part kedua, yaitu tentang SOP, Standar Operational Procedure. Kita langsung ke soalnya saja. Perawat diinstruksikan melakukan pemasangan akses intravena pada seorang pasien. Saat ini perawat sedang melakukan tindakan menginsersikan kateter pada vena. Apakah tindakan selanjutnya? A. Tarik sedikit stilet. B. Dorong kateter hingga mencapai pangkalnya. C. Lepaskan torniket. D. Lepaskan stilet dari kateter. Sambungkan kateter intravena dengan set infus. Nah, jawabannya apa teman-teman? Oke, kita jawab yaitu A ya, tarik sedikit stilet. Stilet itu jarum tajam yang bersamaan dengan kateter vena dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Okay? Nah, di soal itu dijelaskan bahwa si perawat itu sedang menginsersi kateter ya pada vena. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu rendakan sudat insersi. Saat terlihat darah pada ruang kateter, selanjutnya yaitu menarik sedikit stilet. Jadi jawabannya yang itu ya A ya, tarik sedikit stilet. Nah, kemudian soal berikutnya, manakah yang termasuk patient safety paling penting pada saat dilakukannya pemberian obat intravena? A. Resupping. B. Teknik one hand. C. Informed consent. D. Prinsip 6 benar. E. Dokumentasi. Oke. Patient safety. Jawabannya teman-teman. Jawabannya yaitu prinsip 6 benar. Jadi kita lihat, nah ini menurut WHO ya ada semboyan namanya 9 Life Saving Patient Safety Solution. Jadi solusi ya 9 solusi pada keselamatan pasien ya. Yang pertama itu perhatikan nama obat, rupa dan ucapan mirip. Look like, sound like, medications name. Nah, kemudian ada pastikan identifikasi pasien. Kemudian ada komunikasi secara benar saat serah terima atau pengoperan pasien. Kemudian ada pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Kemudian 5 itu kendalikan cairan elektrolit pekat. Kemudian pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. Kemudian ada hindari salah kateter atau salah sambung selang. Kemudian gunakan alat injeksi sekali pakai. Kemudian yang terakhir tingkatkan kebersihan tangan atau hand hygiene untuk pencegahan infeksi nosokomial. Nah, ini kalau kita lihat bahwa sebagian besar itu mengacu pada prinsip 6 benar, yaitu benar pasien, obat, dosis, waktu, cara, dan dokumentasi. Nah, jadi jawabannya lebih ke mengarah ke prinsip 6 benar. Nah, kalau resupping itu jadi kita menutup kembali ya, spuit ataupun jarum suntik ke tutupnya. Jadi menutup kembali ya setelah digunakan. Nah, ini tidak boleh ya, karena kita lihat di 9 Life Saving Patient Safety Solution itu bahwa gunakan alat injeksi itu hanya sekali pakai, maka untuk resupping ini sebaiknya tidak dilakukan. Ataupun kalau misalkan harus dilakukan, maka menggunakan teknik one hand ya. Jadi dengan menutup ataupun membuka penutup spuitnya itu hanya dengan menggunakan satu tangan ya. Namun untuk patient safety maka ini itu jauh dari patient safety ya. Mulai dari mungkin saja bisa lupa sehingga digunakan kembali, ataupun bahkan ini malah tidak safety bagi perawatnya ya, bisa tertusuk terutama mungkin bekas pakai dari pasien-pasien hepatitis ataupun HIV ya. Sehingga untuk patient safety saat dilakukan pemberian obat intravena lebih mengarah pada prinsip 6 benar. Oke. Soal selanjutnya, berapakah sudut pemberian obat insulin? A 10 derajat, B 20 derajat, C 30 derajat, D 35 derajat, E 45 derajat. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu yang E ya, 45 derajat.
Nah, terapi insulin ini merupakan salah satu teknik pengobatan pada pasien diabetes mellitus ya, yang memerlukan insulin, yaitu dengan cara menyuntikkan insulin eksogen ya ke dalam subkutan. Ini secara injeksi subkutan. Nah, insulin diberikan secara injeksi subkutan ini dengan sudut sekitar 45 sampai 90 derajat. Ini tergantung ininya ya, lemak tubuh si kliennya itu. Biasanya kalau misalkan pasien kurus itu sudut yang digunakan itu sekitar 45 sampai 60 derajat. Tempat injeksinya itu bisa di deltoid, abdomen, gluteal ataupun di femur. Nah, jadi jawabannya lebih ke yang E ya, 45 derajat. Itu sebagai sudut minimum dalam penyuntikan injeksi subkutan. Oke, selanjutnya, apakah kontraindikasi injeksi intravena? A. Pasien koma, B. Pasien gelisah, C. Pasien epilepsi, D. Pasien infeksi kulit, E. Pasien muntah terus-menerus. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya itu lebih ke pasien dengan infeksi kulit. Nah, kita lihat penjelasannya. Injeksi intravena ini pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit. Sedangkan pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang menghantarkan darah balik ke jantung. Digunakan dalam keadaan darurat, bisa ya, dan dapat memberikan efeknya langsung. Ya, langsung ke pembuluh darah sih ya. Kemudian tidak dapat diberi minum. Ini bisa juga digunakan pada pasien yang tidak dapat diberikan minuman obat oral. Ya. Jadi efeknya itu langsung ya. Kemudian indikasinya kita lihat jaminan bahwa konsentrasi obatnya itu efektif dicapai dengan cepat ataupun terabsorpsi sempurna karena melalui pembuluh darah langsung. Kemudian bisa mengontrol permulaan konsentrasi puncak obat dalam serum. Kemudian produksi efek biologis bila obat tidak dapat diabsorpsi melalui rute oral. Kemudian yang keempat, pemberian obat kepada pasien yang tidak dapat meminum obat. Seperti tadi ya, pasien tidak sadar pun bisa diberikan injeksi intravena. Kemudian kontraindikasinya kita lihat intravena ini sangat berbahaya karena reaksinya terlalu cepat. Jadi perlu waspada, maksudnya kewaspadaan ya. Kewaspadaan yang tinggi karena efek reaksinya itu cepat. Kemudian bisa menimbulkan kecemasan karena efeknya langsung ya. Kemudian infeksi di pemasangan infus. Nah, infeksi di daerah lokasi pemasangan infus juga tidak boleh ya dilakukan injeksi intravena. Kemudian pada pasien-pasien yang dilakukan ataupun sedang mengalami gagal ginjal ya, pasien gagal ginjal dan sedang dilakukan terapi hemodialisa atau cuci darah, kan itu dipasang ini ya, dipasang fistula arteri ya, avesan arteri vena. Nah, sehingga ini juga tidak boleh ya di daerah tersebut dilakukan pemasangan atau injeksi intravena ya, harus di daerah ataupun lokasi pembuluh darah lainnya. Oke, jadi jawabannya yang D ya, pasien dengan infeksi kulit. Oke, selanjutnya, bagaimanakah posisi pasien saat akan dilakukan pemeriksaan jugular venosus ya, Fraser atau JVP, A. Semi-Fowler, B. High-Fowler, C. Pronasi, D. Supinasi, ya, E. Trendelenburg. Nah, jawabannya teman-teman, ini posisi pada saat pemeriksaan JVP, yaitu Semi-Fowler ya. Coba kita lihat, nah ini ya, ini ada di gambar ya, ini sudut pasien saat dilakukan pemeriksaan JVP, yaitu sekitar 45 derajat. Pemeriksaan JVP ini untuk mengevaluasi distensi vena jugularis ya dengan benar. Ini pasien-pasien penyakit jantung ya. Pasien harus ditempatkan pada sudut 45 derajat atau kurang sedikit. Visualisasi vena jugularis ini paling baik dilakukan pada sudutnya itu miring. Jadi, duduklah di samping pasien dan tinggikan posisi kepala semi-fowler. Lihatlah di sepanjang otot sternocleidomatoid, di mana vena jugularis ini berjalan tegak lurus di permukaannya. Oke. Selanjutnya, perawat akan melakukan prosedur huknah
pada pasien. Bagaimanakah posisi yang tepat saat dilakukan hukna rendah? Ya, ada hukna tinggi, ini hukna rendah. A. Duduk tegak, B. Terlentang, C. Tengkurap, D. Miring kanan, E. Miring kiri. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu miring kiri. Lihat penjelasannya. Hukna atau enema ini adalah tindakan memasukkan cairan ke dalam usus melalui rektum atau rektalnya sehingga cairan tersebut dapat mengalir balik ataupun tertahan. Fungsinya untuk mengeluarkan feses dan juga flatus ya. Nah, ini perbedaan hukna tinggi dan juga hukna rendah. Kalau hukna tinggi ini kita posisikan pasiennya itu miring ke kanan. Kalau rendah miring ke kiri. Kemudian untuk irigatornya itu digantungkan pada standar infus dengan ketinggiannya 45 sampai 50 cm. Ini hukna tinggi. Kalau hukna rendah itu 15 sampai 20 cm. Kemudian di hukna tinggi itu memasukkan kanal, ini masuknya kanal ke rektum arah menuju umbilikusnya itu sekitar 10 cm. Kalau di hukna rendah itu 7,5 cm. Kemudian cairan yang digunakan itu sama-sama air hangat ataupun NaCl 0,9%. Kalau hukna tinggi itu sebanyak 1000 cc dan hukna rendah itu sekitar 500 cc atau setengahnya dari hukna tinggi. Ya. Oke, jadi jawabannya hukna rendah itu posisinya ke kiri, ya, miring ke kiri. Oke, selanjutnya yaitu perawat akan melakukan perawatan luka. Saat dikaji, tampak terlihat pus ya atau nanah pada luka. Apakah tindakan keperawatan yang dilakukan? A. Membersihkan luka dengan betadine. B. Membersihkan luka dengan NaCl 0,9%. C. Melakukan drainase abses. D. Mengoleskan antibiotik. E. Mengompres luka dengan kas lembab. Jawabannya teman-teman, ini ada nanah atau pus pada luka. Maka yang dilakukan kita adalah melakukan drainase abses. Kita lihat penjelasannya. Abses ini adalah penumpukan nanah pada kulit. Ini akibat adanya infeksi bakteri. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Jadi harus dibuka atau diinsisi dan dikeringkan agar dapat membaik. Nah, terkadang drainase terjadi dengan sendirinya, tetapi umumnya harus dibuka dengan bantuan kompres hangat atau dilakukan prosedur sayapan. Ini insisi yang tadi dan drainase. Oleh karena itu, untuk mempercepat penyembuhan infeksi, maka nanah harus dikeluarkan hingga tuntas. Ya. Drainase abses ini salah satu tindakan yang mengeluarkan nanah pus, ya, nanah atau pus yang terkumpul di dalam kantong atau kita sebut abses sampai habis ataupun kering. Jadi jawabannya yaitu ketika ada nanah, kita lakukan drainase abses. Oke, soal berikutnya. Perawat sedang melakukan prosedur perawatan luka pada pasien diabetes mellitus. Saat ini, perawat telah membuka balutan dan plester luka. Nah, apakah tindakan keperawatan selanjutnya? A. Pasang sarung tangan bersih. B. Pasang sarung tangan steril. C. Bersihkan luka dengan NaCl. D. Bersihkan jaringan nekrotik. E. Berikan salep sesuai advis dokter. Ya. Perawat telah membuka balutan dan juga plester luka. Ya. Jawabannya yang B. Apa yang B? Kita lihat. Ini. Perawat sedang melepaskan balutan dan plester sehingga ya cukur rambut ini jika ada ya. Lepaskan sarung tangan bersih dan pasang sarung tangan steril. Nah, di sini tidak ada lepaskan sarung tangan bersih ya. Ini adanya pasang sarung tangan bersih. Ya. Karena tidak ada, kita loncat ke berikutnya yaitu memasang sarung tangan steril. Itu jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya yaitu soal ke-19 ya. Perawat akan melakukan perawatan stoma. Yang perlu dipantau setelah membuka kantong stoma yaitu A. Konsistensi feses, B. Jahitan area stoma, C. Kantong stoma, D. Base plate stoma, E. Tanda-tanda infeksi. Oke, jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya yaitu yang E ya, tanda-tanda infeksi. Kita lihat. Nah, ini prosedur perawatan stoma. Jadi ketika perawat telah membuka kantong stoma ya, kita lihat tadi, ini perawat sedang akan melakukan perawatan stoma ya. Yang perlu dipantau ini setelah membuka kantong stoma. Perawat telah membuka kantong stoma.
Ya, buang feses atau urin dan masukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya mengobservasi apa? Observasi kondisi stoma dan kulit peristoma. Ya. Pantau tanda komplikasi seperti infeksi, prolaps, nekrosis, iskemi. Di jawabannya kita yang harus dipantau yaitu tanda-tanda infeksi. Ya. Gitu. Oke. Soal selanjutnya, perawat akan melakukan pemberian obat supositoria. Saat ini perawat sedang mengatur posisi pasien. Lalu apakah tahapan selanjutnya? A. Memasukkan dengan tangan kanan jari tengah. B. Menganjurkan napas dalam untuk merilekskan sphincter anal. C. Membuka plastik obat. Memasangkan silokain jelly. Kemudian D. Meregangkan bokong dengan tangan non-dominan. E. Memasukkan obat secara perlahan melalui anus, melalui sphincter anal internal, dan mengenai dinding rektum. E. Ini pasien pada pemberian obat supositoria. Ini telah mengatur posisi. Ya, telah mengatur posisi pasien. Maka selanjutnya adalah membuka plastik obat dan juga memasangkan. Ya, coba kita lihat. Ya. Perawat telah mengatur posisi. Ya. Selanjutnya itu melepaskan obat dari wadahnya dan berikan jeli pada ujung. Jawabannya ya, yang C ya. Tuh. Kemudian selanjutnya, perawat akan membantu pasien melakukan aktivitas berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Perawat telah mengkaji nyeri, toleransi fisik, dan tekanan darah pasien. Apakah tahapan selanjutnya? A. Atur posisi Fowler. B. Rendahkan posisi tempat tidur. C. Fasilitasi pasien untuk berdiri di samping tempat tidur. D. Fasilitasi berpindah dengan menggunakan tongkat atau kruk. E. Fasilitasi pasien kaki menggantung di samping tempat tidur. Ini jika di kursi, posisikan pasien duduk tegak dengan kaki rata di lantai. Jawabannya apa teman-teman? Ya. Jawabannya yaitu rendahkan posisi tempat tidur. Ya, ini perawat telah mengkaji nyeri, toleransi fisik, dan juga tekanan darah. Oke. Jadi selanjutnya yaitu rendahkan posisi tempat tidur. Oke teman-teman, semua cukup dulu di part ketiga. Nanti kita akan lanjutkan di part keempat.